Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata ala khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa tawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertemuan yang lalu kita sedikit membahas tentang syarat sehatil qudwah dan sedikit tentang jamaah. Sekarang kita akan meneruskan tentang syarat untuk sehatil jamaah. Jadi bila-bila ada yang sah itu jamaahnya, maknanya ketika jamaah ini rusak, bila-bila jamaahnya saja yang rusak tapi sholatnya sah, bila-bila sholat plus jamaahnya juga rusak pula. Pertemuan yang lalu kalau tak silap kita membahas tentang syartu sehatil qudwah, ya ini hal yang menyebutkan, yang menjelaskan tentang syarat untuk sah jamaahnya plus sholatnya. Dan ini akan ditambahi lagi meneruskan setelahnya. Ada tujuh. Sila dibaca Ustaz Hilmi, boleh baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Faslun. Yushtaratu li sihhatil jama'ati sab'atu syurut. Al-awwal an la yataqaddama 'ala imamihi bi'aqibihi aw bi'aliyatayhi in shalla qa'idan aw bijanbihi in shalla muttaji'an. Fa in sawahu kurih wa yundabu takhallufu. Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun yushtaratu li sihhatil jama'ati sab'atu syurut. Disyaratkan untuk sahnya jamaah, yang mana sahnya jamaah ini juga menandakan sahnya sholat. Ada 7 syarat, ya. Ini kira-kira ini adalah kontinu daripada yang sebelumnya. Yang pertama apa? An la yataqaddam ala imamihi. Yang jelas, yang namanya jamaah itu makmum tidak boleh di depan imamnya. Oke. Tolak ukur depan dan belakang itu dengan apa? Terpulang kepada posisi makmum ataupun imam. Bila-bila imamnya itu berdiri, bila-bila duduk, atau mungkin sebaliknya. Jadi tidak harus, ya, dua-duanya berdiri tidak harus, atau dua-duanya duduk tidak harus. Sudah saya katakan, syarat untuk sahnya jamaah cuma sama sholatnya, sama gerakannya. Tidak harus sama secara tahqiqi, akan tetapi sama gerakannya saja. Subuh dan duha gerakannya sama, walau beza sholatnya tak apa-apa. Begitu pula walaupun posisi imam itu tak sama seperti makmum, dengan makna imam itu berdiri, makmum duduk, atau sebaliknya. Akan tetapi jika imam itu berdiri, maka tolak ukur adalah dengan tumitnya. Akib tumit, apa yang namanya ini? Tumit, kan? Tumit. Maknanya adalah sesuatu yang dimana digunakan untuk bertumpu. Ketika Anda berdiri, Anda bertumpu menggunakan kaki. Secara spesifik tumit. Maknanya Anda tidak boleh untuk melebihi imam. Ketika imam itu berdiri, tidak boleh melebihi tumitnya imam. Ketika imam itu duduk, Anda tidak boleh melebihi apa ini? Punggungnya imam. Orang Indonesia cakapnya bokong. Nih, ini punggung. Ini punggung. Tidak boleh melebihi punggung dia. Kalau dia berbaring, tidak boleh melebihi lempingnya. Terpulang, makmumnya berdiri atau duduk atau baring. Yang penting makmum tidak boleh melebihi dengan apa yang dia buat tumpuan, dengan apa yang dibuat tumpuan oleh imam. Jadi kalau makmum berdiri, maka dia tidak boleh melebihi tumitnya daripada tumitnya imam jika imam berdiri. Dan tidak boleh tumitnya makmum melebihi punggungnya imam jika imam
duduk, paham ya? Macam itu caranya. Jayid. An la yataqaddam ala imamihi bi aqibihi. Dan syarat yang pertama, makmum tidak melebihi imam dengan tumitnya jikalau makmum apa? Berdiri. Bi aqibihi, bi aqibil makmum. Maknanya kalau imam berdiri, makmum tidak boleh melebihi tumitnya imam. Au bi ilyataihi in shalla qaidan. Atau makmum melebihi imam dengan punggungnya jika makmum sholat duduk. Au bi jambihi in shalla muttaji'an. Atau dengan apa namanya ini? Orang Indonesia cakapnya lempingnya. Lambung. Tak harus lagi ke lambung, lambung kan di dalam sini. Kan ada sholat macam ini kan, menghadap kiblat. Ini apa namanya? Samping kiri dan samping kanan, ini apa namanya? Rusuk ah. Insolla muttaji'an. Yang perlu diperhatikan, ini bukan hanya ketika Anda sholat berdiri, akan tetapi ketika Anda sujud. Ketika Anda apa? Duduk di antara dua sujud. Ketika duduk di antara sujud, maknanya Anda tidak boleh melebihi punggung imam dengan punggung Anda. Nah, ketika Anda sujud, Anda bertumpu dengan bukan 7 jari, 7 anggota. 1, 3, 5, 7. Ayo. Problemnya adalah ketika makmum dan imam itu terlampau dekat. So, tengok ya sini. Macam ini Ustaz, antar. Macam ini. Antar di sini. Sini. Antar di depan. Oke. Syaratnya adalah kita tidak boleh mendahului imam di tempat dengan apa yang kita tumpu. Tidak boleh melebihi apa yang dibuat tumpuan oleh imam. Ketika imam berdiri, imam bertumpu menggunakan tumit. Maknanya saya tidak boleh melebihi imam dengan tumit saya. Ketika berdiri, apakah saya macam ini sedikit? Ketika begini, oke. Sekarang sujud. Oke. Ketika sujud, maknanya imam akan bertumpu dengan 7 anggota. Apa namanya ini? Dahi, kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki. Oke. Saya akan sujud pula. Oke. Saya akan sujud. Begini masih oke kan? Saya tidak melebihi imam. Sekarang imam Anda duduk di antara dua sujud. Sekarang imam dengan apa dia bertumpu? Punggung. Dengan punggung. Saya bertumpu dengan apa? Kaki. Tidak, saya bertumpu dengan 7. Oh, Sebagian oke. daripada apa yang saya tumpukan melebihi Imam. Di sini akan ada kemakruhan. Karena saya tidak melebihi imam secara sempurna, tapi sebagian tumpuan saya melebihi sebagian tumpuan imam. Oke. Jayid. Sekarang sujud yang kedua, sujud lagi kita. Sujud lagi. Oke. Sekarang Anda berdiri. Diri. Ayo. Di sini problem. Sekarang di sini Tumit saya boleh jadi tumitnya imam sama dengan kaki saya. Majority apa yang saya tumpu melebihi imam, di situ akan terjadi makruh. Kalau sampai kaki saya melebihi tumit imam, batal. Karena saya melebihi semua apa yang saya tumpukan dengan semua apa yang ditumpukan imam. Itu dia yang kena di apa namanya? Kena diperhatikan. Siapa itu ada orang? Hah?
Tak ada kan? Oh, kucing. Au bijambihi in shalla qa'idan. Fa in sawahu kuriha. So tengok di syarah. Wa dhabit fi dzalik an la yataqaddamal ma'mum bi jami'i ma tamada alaihi ala juz'in mimma tamada alaihi imam. So tengok. Dhabitnya adalah makmum tidak boleh untuk mendahului dengan semua apa yang dia tumpu dengan bagian yang ditumpu oleh imam. Fi qiyamin aw ghairihi wa in ikhtalafa. Di dalam qiyam atau selain qiyam, wa in ikhtalafa, walaupun berbeza antara makmum dan imam. Satunya tadi itu, imamnya qiyam, saya di sujud. Ka'an kanal imamu masalan qa'iman wal makmumu sajidan. Contohnya imam itu qaim dan makmum apa? Sajid. Fi hadhil halah qad yataqaddamal makmum alal imam idza lam yaqtabidil makmum ala qadamaihi. Kalau makmum tidak bertumpu dengan qadamai, tadi kan saya masih a'tamid alal qadamain kan? Karena itu dobitnya itu bukan yataqaddamal makmum bijami. Tadi itu saya itu yataqaddamal makmum biba'di. Kalau sampai bijami sholat saya batal. Karena ada taqaddum di sini. Bal ala rukbatayhi wa yadihi. Kalau sampai saya tidak a'tamid ala qadamain bal ala yadin wa rukbatain, ketika itu sholat saya batal. Wa kadza fi nuhudihi ilal qiyam. Fi nuhudihi ilal qiyam. Kalau saya berdiri, saya hanya bertumpu, mungkin saya sukan. Saya tak bertumpu dengan kaki, saya hanya bertumpu dengan tangan. Sedangkan tangan melebihi tumitnya imam. Ketika itu sholat saya batal. Ini kena diperhatikan. Fa in sawahu kuriha. Kalau sampai, kan syaratnya kan tidak boleh melebihi. Sama juga tidak melebihi. Akan tetapi kalau imam dan makmum itu sejajar, makruh. Dibilang karohah mufawwitah li fadilatil jamaah fi masawahu faqat. Jadi kalau seumpamanya dia sama ketika qiyam, nanti rukuk dia mundur lagi. Ketika qiyam 27 kali itu hilang. Nanti ketika dia mundur ada lagi 27 kali. Karena itu sholat jamaah itu 27 kali itu hanya di dalam keadaan yang paling sempurna. Bila-bila ada sebagian tak 27, sebagian 27 itu biasa. Karena 27 kali itu hanya dalam keadaan yang paling sempurna saja. Wa yundabu takhallufuhu anhu qalilan. So, tengok. Dan disunahkan untuk takhallufuhu. Sikit apa? Ke belakang. Makmum itu sikit ke belakang daripada imam. Wal afdol fid dzakari an tata'akhkhar asabi'ahu an akibil imam yasiran bihaisu yakhruju an muhadatihi. Dan yang afdol adalah sekiranya jari-jarinya makmum agak sikit akhir daripada tumitnya imam. Sekiranya jarinya makmum itu tidak menyamai tumitnya imam. Wa an yakifad dzakar an yamini. Laki-laki, kalau ada imam dan makmum laki-laki, di mana? Sebelah kanan. Sudah takbir lagi, pertama hanya ada Hilmi dan Alang. Imamnya Hilmi, Alang berada di samping kanan. Datanglah Fatih setelah itu di samping kiri. Fa in jaa akhar fa an yasarihi. Tsumma yataqaddamal imam aw yata'akhkhara. Ketika sudah ada pertama kan ada Alang, kemudian Fatih datang. Setelah ada dua, kan satu kanan satu kiri. Tsumma yataqaddamal imam. Imamnya yataqaddam atau yata'akhkhara. Dua makmumnya apa? Ke belakang. Wa ta'akhkhuruhu wa huwa afdal. Wa huwa madza wa huwa daiman ad-dhamir itu ghaliban
yarji ila aqrabil madhkur. Wa huwa, mana yang lebih dekat? Ta'akhur apa taqaddum? Ta'akhur. Jelas ta'akhur. Wa huwa afdal, ay ta'akhurul ma'mum afdal min taqaddumil imam. Jadi bete, fatih dan alang yang mundur daripada hilmi yang ke depan. Walau hadara dzakaran suffa khalfah. Tadi kan pertama kan hilmi dan alang sudah takbir. Hilmi baca Fatihah, Fatih datang kan satu-satu. Sekarang tak, dari awal sholat sudah ada Fatih dan alang. Suffa khalfah. Jadi ini takyah apa? Takyah mundur. Dari awal sudah di belakang. Suffa khalfah mubasyaratan. Dibilang bihaitu yakunani muhadiyaini lil badani. Sekiranya sejajar, dua orang itu sejajar dengan badannya imam. Yakunani muhadiyaini. Yakunani muhadiyaini. Yakunani siapa? Makmuman ini muhadiyaini sejajar dengan badannya imam. Suffa khalfahu wa kadzal mar'atu awin niswah. Begitu pula kalau ada perempuan atau satu perempuan atau banyak perempuan, sofnya di belakang laki-laki, di belakang imam. Fatakifu hiya aw hunna khalfahu walau maharimahu. Dia atau mereka perempuan itu akan berdiri di belakang imam walaupun perempuan ini mahramnya lil ittiba. Jadi takyah samping kanan, samping kiri, langsung di belakang. Wa yaqifu khalfahur rijalu, dan berdiri di belakang imam kalau ada laki-laki, perempuan, anak kecil, yang pertama adalah ar-rijal al-balighin. Laki-laki dulu yang balik. Tsumma sibyan. Setelah laki-laki yang balik, laki-laki yang anak-anak kecil lagi sibyan. Idza lam yasbiqu ila shaffil awal. Kecuali kalau anak-anak kecil ini mendahului shaf awal. Jadi mereka sudah datang dahulu. Maka yang besar-besar itu tidak boleh untuk Anda kecil ke belakang, saya yang ke depan, tak boleh. Dosa macam itu. Kalau anda anak soft depan, ya datang awal. Jangan anak kecil Anda suruh. Maknanya anak kecil dan orang besar haknya sama di dalam soft awal. Kalau datang bersama-sama, maknanya sebelum sholat sudah datang bersama-sama, dikedepankan yang balik dulu baru anak kecil. Tapi kalau anak kecil datang lebih awal, yang balik tak boleh tak boleh halau. Oke. Kecuali satu, tepat di belakang imam, itu tak boleh anak kecil. Walaupun anak kecil datang awal kena dihalau. Kenapa? Karena di belakang imam itu di belakang imam itu tanggung jawabnya besar. Kalau imam ada problem, yang di belakang imam yang menggantikan. Anak kecil tak boleh menggantikan. Summa sibyan idza lam yasbiqu ay lam yasbiqu sibyan ila shaffil awal fa in sabaku ilaihi fahum ahaqqu bihi. Kalau mereka lebih dahulu ke shaf yang pertama daripada laki-laki yang balik, maka mereka asibyan lebih berhak ke shaf awal. Tengok fala yunahhauna min dulir rijal wala qabla tahrum li'annahum min jinsihim yakinan. Karena maka mereka tidak boleh untuk yunahhauna itu dikesampingkan, tak boleh. Karena mereka itu juga daripada rijal walaupun sebelum tahrum tak boleh, apalagi setelah takbiratul ihram. Tsummal khunasa. Oh, ada laki-laki balik, anak kecil, pondan, perempuan. Jadi softnya pertama laki-laki yang balik, kemudian anak kecil, kemudian pondan, kemudian perempuan. Pondan di sini bukan pondan sekarang loh ya. Ini pondan yang pondan fikih dibilang al-khunsa muskil ini. Pondan-pondan sekarang tak ada muskil semua itu. Tsummal khunatha summan nisa. Lah,
Dohir ibaratnya tak ada beza antara perempuan yang kecil dan perempuan yang besar. Tak macam yang laki-laki. Dibilang wa dhahiru itlaqihim annal balighat wa ghairihinna wa ghairahunna sawaun wa qiyasul rijal taqdimul balighat. Dhahir ibaratnya Shahihul Matan ini dan dhahir ibaratnya Ashabus Syafi'i mengatakan bahwasanya tak ada beza antara perempuan kecil dan besar. Akan tetapi kalau kita tengok laki-laki, kita kiaskan ke laki-laki, kita analogikan ke laki-laki, ada perbedaan antara shaghirah dan balighat. Dibilang wa mata khulifat tartib al-madhkur kuliha wa tafutu bihi fadilatul jamaah. Dibilang kalau pertama kan laki-laki yang balik, anak kecil, pondan, perempuan kan. Kalau ini dilanggar, perempuan dulu, terus anak kecil, baru laki-laki. Kalau ini dilanggar, maka akan terjadi makruh, dan makruhnya itu mufawitah li fadilatil jamaah, menjadikan fadilah jamaah ini zero. Jadi Anda macam sholat sendiri, Anda macam sholat sendiri. Wa taqifu imamatuhunna wa sawtuhunna. Dibilang kalau laki-laki kan imamnya di depan kan, laki apa? Imam dulu baru belakangnya makmum. Perempuan tak macam itu. Perempuan itu sama. Tolong ngambilkan apa? Itu. Perempuan itu sama. Jadi imamnya itu di tengah-tengah. Ini nanti bawah ya. Jadi ini perempuan. Imamnya itu di sini, di tengah. Sini. Dibilang Asyubari mengatakan maju sikit saja agar yang di belakang ini bisa tahu mana imam. Kalau laki-laki kan di sini kan memang kan, di sini laki-laki tampak, perempuan tak boleh macam itu. Karena nanti kalau ada orang lewat, imamnya siapa tuh, cantik sangat itu kan. Watakifu imamatuhunna wasatuhunna, dibilang li'annahu astarul lahunna walitufutihi an Aisyata wa Ummi Salamah. Dibilang perempuan itu tidak boleh tampak spesial. Kenapa? Karena bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Nanti kalau dia ini tampak spesial daripada yang lain, Tuan Azmi lewat, berbahaya nanti. Boleh terngiang-ngiang imamnya ini siapa, ustazah, tak boleh tidur nanti Tuan Azmi. Jadi memang kena dia sama dengan makmum-makmum yang lain, agar tidak ada yang spesial. Dan juga ada sabata, cara ini sabata an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha wa Ummi Salamah radhiyallahu taala anha wa an jami'i ummahatil mu'minin ajma'in. Jadi wa imamul urah ghairul masturin wasatahum. Begitu pula kalau ada orang-orang yang bogel, mungkin di penjara, yang sikit-sikit keras, macam apa itu, Abu Huraib. Apa itu penjara satu lagi itu? Apa penjaranya teroris itu? Ma'ruf. Satunya Abu Huraib. Meksiko ya. Di Irak itu apa? Untuk Taliban itu apa? Ada penjara-penjara macam itu. Mungkin dia tak boleh tak boleh pakai baju, tak boleh pakai apa. Ada movie tentang penjara-penjara. Pernah tengok namanya Escape Plan itu. Escape Plan semua tentang penjara-penjara yang yang gila-gila itu. Penjara-penjara. Mungkin dia tak boleh tak boleh pakai baju, tapi mereka semua muslim. Guantanamo, pernah tengok apa Guantanamo? Apa namanya Guantanamo? Karena dulu banyak kawan-kawan saya itu yang tak lulus, yang tak graduate di Ahqaf. Katanya Allah, Ahqaf ini macam Guantanamo kan. Macam Guantanamo. Di situ mungkin tak boleh pakai baju, tapi banyak dari mereka yang muslim. Mereka nak sholat, tapi semuanya bogel semua. Terus macam mana? Hukumnya sama seperti perempuan. Kenapa? Agar mereka satu sama lain tidak melihat aurat mereka.
tidak melihat aurat mereka. Itu kalau mereka bisa melihat. Berbeda kalau semuanya akma, sudah akma bogel pula. Atau mereka bukan akma, bukan buta, tapi tak ada cahaya. Ketika itu maju ta'ab, karena ilahnya tidak boleh melihat aurat, intafahna. Ayo. Wa imamul urati ghairal masturina wasatuhum wa yukrahu wuqufuhu munfaridan anis-shaf. Dan harus orang itu ikut dengan shaf. Jangan sampai dia itu berdiri sendiri, tidak ikut shaf, tidak ikut shaf, tidak ikut shaf. Jadi ketika macam ini shaf semua, imamnya di sini sudah shaf pertama penuh. Kemudian datanglah Fatih di sini. Ini tak boleh Anda buat macam ini. Terus macam mana? Anda harus jarro munfaridan, jarro ahadan. Jarro Anda tengok macam ini. Sini, saya talah. Seumpamanya ini shaf sudah penuh ya, shaf di depan sini, Anda di depan. Saya datang. Kemudian saya buat macam ini. Allahu Akbar. Jangan langsung begitu, jangan langsung begini. Nah, saya hanya beri tanda saja. Nah, nanti Anda sudah tahu, Anda mundur sedikit, mundur. Ayo. Itu namanya masalah ini dinamakan masalatul jar. Masalatul jar. Nadomnya adalah wasunna jarrul hurri min soffi iddatin yaral wifqa fa'lam fil qiyami qad ahram. Apa sudah senang? Ini nadomnya laqad sunnah jarrul hurri min soffi iddatin yaral wifqa fa'lam fil qiyami qad ahrama. Laqad sunna jarrul hurri min soffi iddatin yaral wifqa fa'lam fil qiyami qad ahrama. Disunahkan untuk menarik hur, jangan hamba sahaya. Laqad sunna jarrul hurri, harus orang yang merdeka, bukan hamba sahaya. Karena kalau hamba sahaya itu barang. Kalau ini barang, kalau barangnya orang, Anda pegang, Anda akan menjaminnya. Kalau tiba-tiba setelah Anda pegang dia jatuh sakit, kemudian dia mati, Anda ganti harganya hamba sahaya itu. Min sofi iddatin, harus sofnya di depan saya itu bukan cuma imam, Fatih dan alang. Kemudian saya datang, saya ame Fatih, alang di depan akan sendiri, tak boleh macam itu. Harus softnya itu banyak orang. Min sofi iddatin yaral wifqa, alang yang saya tarik ini dia harus diantara orang yang juga berpendapat ada namanya masalah tujar. Ada beberapa ulama tak ada masalah tujar. Kalau ada macam ini, Anda duduk berdiri sendiri di soft, tak usah tarik orang. Fa'lam, dan dia harus alim. Dia yaral wifqa Syafi'i, masya Allah. Tapi dia tak tahu, alang saya tarik, ada macam ini, boleh jadi gaduh nanti setelah sholat. Apa nak buatan tak ini masalah tuh jar. Saya lempang Anda jar. Fa'lam fil qiyam, harus di dalam keadaan qiyam, jangan dalam keadaan rukuk atau sujud. Qad ahrama, setelah takbiratul ihram, kalau ada satu syarat ini yang yang tidak terpenuhi, maka jar ini haruma. Tak boleh masalah jar. Tak pernah praktikalkan nggak saya ini? Saya juga nggak mau sering macam itu. Semacam ini. Tarik terus. Itu orang-orang gila kalau itu. Buat tanda saja, tanda itu sudah. Langsung terus tuh. Ditarik terus. Dan yusannu an yusaidahul majrur, dan disunahkan yang ditarik itu membantunya. Menurut Ibn Hajar, dia tetap akan mendapat pahala soft pertama,
Karena kan dia kan soft yang kedua kan, kita ke soft yang kedua, pahala soft yang kedua kurang daripada pahala soft yang pertama. Tapi di dalam masalah jar pahalanya akan lebih. Dia mendapat pahala soft yang pertama plus dia membantu orang. Karena kalau dia duduk sendiri, kalau dia berdiri sendiri di soft tanpa ada kawan, maka dia itu makruh. Makruh mufawitah di fadilatil jamaah. Karena itu dibantu untuk mendapatkan fadilah jamaah. Anda mendapat membantu orang dan Anda mendapat fadilah saf pertama. Saf pertama. Dibilang walil khilaf fi sihhatiha hina idin, karena berdiri di dalam saf itu ada khilaf sholatnya tak sah. Tak sah. Wa yukrahu wuqufuhu munfaridan anis safa'in lam yajid sa'atan. Kalau dia softnya itu penuh, tidak ada sedikit pun ruang untuk dia masuk ke soft depan, ahroma takbiratul ihram dahulu, thumma jarra wahidan, kemudian dia menarik satu orang. Wa yundabu an yusaidahul majrur, dan disunahkan orang yang ditarik itu membantunya, jangan tak nak dibantu, tapi sunnah. Anda tak nak bantu, oke, Anda bantu pun alhamdulillah. Ada dua orang itu suka bercanda, akhirnya mereka macam bertaruh itu. Bertaruh, ayo siapa yang boleh membuat tertawa akan dapat 10.000 ringgit. Oke. Jadi sejak itu suka bercanda saja. Akhirnya macam mana ya? Mereka sudah tahu semua. Akhirnya ketika sholat, dia tengok kawannya yang suka bercanda itu. Dia di soft depan, kawannya di soft depan, dia di soft yang nomor 2. Tak ada kawannya. Ya sholat, Allahu Akbar, dia tarik kawannya. Kawannya mundur kan? Sampai di belakang dia maju. Dia maju. Habis sholat marah dia. Marah. Saya cakap nak bercanda. Jangan bercanda dalam sholat. Cukup kan itu sholat. Yang penting saya sudah boleh buat Anda tertawa. Bayar berapa? Bayar saya. Wa yundabu an yusaidahul majrur. Kalau dia tengok tak ada yang lapang soft depan dan tak ada orang yang boleh tak ada orang yang boleh batal, bukan tak ada orang yang boleh bantu dia untuk di belakang, maka ketika itu dia sholat di samping imam tepat di belakang masjid. Jadi di depan soft yang pertama. Di depan soft yang pertama. Soft tengok. Wa idza lam tujad syurutul jar al madhkurah fa in amkanahul kharqu liyastaffa ma'al imami kharaqa wa la tukrahu hina idzin musawatuhu fil makan. Dibilang kalau memang tidak ada syaratnya jar ini tidak terpenuhi, contohnya semuanya hamba sahaya, semuanya bukan mazhab Syafi'i, semuanya musuh-musuh Anda. Terus macam mana? Kharaqa inamkan. Maknanya Anda khorok ini menembus saja soft itu untuk berdiri di samping imam. Ambil soft di samping imam. Wala tafutu bi saffihi ma'al imam fadilatu safil awal ala man khalfal imam. Walaupun dia di belakang imam tepat dan di depan soft awal, tetap yang soft awal itu mendapat fadilah soft awal. Tidak menjadikan dia itu di soft awal menjadi soft yang kedua. Sofyan kedua. Asyartu tsani an ya'lama intiqalati imamihi bi ru'yatin aw sama'i nahwi sautin walau min badin. Syarat jamaah yang kedua, dia diperbolehkan, dia bisa untuk mendengar suara imamnya dengan cara apapun. Bukan hanya mendengar suara, mengetahui gerakan imamnya. Dengan suara, melihat suara itu tak harus suara imam, tapi cukup suara mubalignya. Jadi,
Asyartu tsalis an yajtami'a fi masjidin wa in ba'udatil masafah. Ini yang sedikit-sedikit susah. Ini adalah yang berkaitan dengan imam dan makmum. Posisi imam dan makmum. Bezakan adalah antara dua hal. Di sini musonef hanya membahas sahnya sholat berjamaah, tidak membahas mendapat fadilah sholat berjamaah. Kadang sholat berjamaah itu sah, akan tetapi tidak mendapat fadilah sholat berjamaah. Untuk sahnya sholat berjamaah, kalau dia itu imam dan makmum dan dia berada di dalam masjid, syaratnya hanya imkanul murur saja. Boleh untuk makmum itu boleh untuk berjalan ke imam, walau bizwirorin wa naitof, walaupun dengan dadanya itu berpaling daripada kiblat. Coba ambil kanan. Ada? Di sini imam, ini mihrab. Di sini ada imam. Di sini makmum. Atau ini di sini. Biar lebih ekstrim. Ini masjid, ini menara. Ini menara. Oke. Makmumnya itu di sini. Ini makmum, ini imam. So, ini ada tembok pemisah. Di sini ada pintu. Tak apa-apa ketika makmum di sini, imam di sini, dan antara makmum dan imam itu dihalangi oleh tembok. Akan tetapi ada pintu, yang mana pintu ini boleh dipakai oleh makmum untuk sampai ke imam. Untuk sampai ke imam. Tidak apa-apa, dibilang kalau kedua-duanya itu di masjid, maka syaratnya adalah imkanul murur. Imkanul murur ay imkanul usul ilal imam. Bisa untuk sampai ke imam, walaupun dengan cara jalannya itu dengan memalingkan dadanya makmum daripada kiblat. Dibilang walau bizwirarin wan aitof. Yang penting pintu ini, ya. Yang penting pintu ini tidak dipaku, tidak ditutup, dikunci tak apa-apa, tapi tidak dipaku. Walaupun jarak antara imam dan makmum berkilo-kilometer, macam di Masjidil Haram, di sini imamnya, di sini makmumnya, sah. Kenapa? Karena dua-duanya di dalam masjid. Dua-duanya di dalam masjid. So tengok, ini agak ini sedikit susah ya. An yajtami'a fi masjidin wa in ba'udatil masafah. Dua-duanya berkumpul di masjid walaupun jarak antara keduanya itu sangat banyak sekali. Wahalatil abniyah, dan antara keduanya itu dihalangi tembok, bangunan-bangunan. Bisyarti imkanil murur, dengan syarat makmum dan imam makmum ini bisa sampai ke imam. Anda tambahi di sini walau bizwirorin wan itof. Maknanya bisa untuk sampai ke imam walaupun dengan memalingkan badannya daripada kiblat. Jadi, dan ini harus ada pintu. Tidak cukup syubak, tidak cukup jendela saja. Karena jendela tidak bisa untuk lewat, harus kena pintu.
Jadi tengok wa ulima minasyirati imkanil murur anasyufaq yadur. Dan karena syaratnya harus makmum itu boleh untuk sampai ke imam, maka di sini harus pintu. Tidak boleh jendela macam itu. Macam mana kita nak bisa untuk sampai ke imam? Jadi fa in kana fi ghairi masjidin. Ini surah yang pertama. Surah yang kedua, imam dan makmum itu bukan di dalam masjid. Ini contohnya bukan masjid. Macam rumah macam ini, bukan masjid. Syaratnya harus antara imam dan makmum tidak lebih daripada 300 akthar min salati mi'ati dira'in. Tidak boleh lebih daripada 300 dirham. Tidak boleh lebih daripada 300 dirham. Jadi takriban fala yadurru ziyadatu salasati adru. 300 dirham takriban. Kata-kata takriban itu menjadikan tidak apa-apa tambah 3 dirham. Maknanya 303 dirham no problem. Jadi jarak antara imam yang di sini dan makmum yang di sini tidak boleh lebih daripada 303 dirham. Dan bezanya dengan masjid apa? Kalau di sini ada jidar, syaratnya di sini ada jidar ya. Terus di sini ada pintu. Dia harus bisa sampai ke imam tanpa boleh, yakni mesti sampai ke imam tanpa memalingkan dadanya. Berbeda dengan di masjid, Anda boleh sampai ke imam walaupun dengan memalingkan dada. Seperti itu. 303 dirham itu dihitung kalau antara dia dan makmum, antara dia dan imam, cuma antara dia dan imam saja, dihitung daripada imam dari sini. Kalau ada soft, di sini ada soft, di sini ada soft, di sini ada soft, dihitung daripada soft yang terakhir. Wadah? Jadi bila-bila macam di kamar ini, satu rumah beberapa bilik. Saya imam di situ, Anda di sini. Jadi antara imam dan makmum berbeza ruang. Sama syaratnya harus antara imam. Mesti antara imam dan makmum tidak lebih daripada 303 dirham. Dan makmum bisa sampai ke imam tanpa izwiror dan saya beri satu lagi, namanya robitoh. Bila-bila masjid ini full terus. Di sini ada imam, makmumnya di sini. $303 dirham dihitung daripada akhir masjid. Akhir masjid. Habis di akhir masjid masih ada soft. Dihitung daripada akhir soft. Padahal jarak ini dan ini 2 km. Karena dihitung, kalau ada imam saja dihitung daripada imam. Tapi kalau ada makmum dihitung daripada akhir makmum. Kalau imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, 303 tidak dihitung dari imam, tapi di akhir masjid. Masjidnya penuh. Sampai sini. Di sini ada pintu. Makmum di sini tidak bisa melihat imam, tapi dia bisa melihat makmum lain di sini. Dia bisa melihat makmum lain, yang mana makmum lain itu bisa melihat imam.
atau melihat makmum lain yang melihat imam. Ketika itu dia walaupun tidak melihat imam yang asli, tapi dia bisa melihat orang ini, cukup. Ini dikatakan robitoh. Apa? Robitoh. Robitoh itu adalah pengikat antara makmum ini dan imam. Hukumnya ini macam imam, sama seperti imam hukumnya. Tidak boleh mendahului dia, tidak boleh apa, kecuali ini boleh perempuan. Ini boleh perempuan karena dia bukan imam hakiki. Dia hanya sebagai wasitoh atau robitoh antara ini dan ini. Masalah ini masih sedikit pelik ya. Saya tak harus Anda paham dari awal, tapi Anda ulang lagi, ada tengok-tengok video nanti. Karena ada saya punya kawan di Dubat, surahnya ini kan saya sudah menjelaskan beberapa surah kan. Imam di sini, makmum di sini. Imam di sini, makmum di sini. Ini dua-duanya di masjid, dua-duanya di luar masjid. Kawan saya ada yang jami aswar sampai 37. Kalau di sini makmum imamnya di sini di atas menara, anunya bagaimana? Selama Anda di dalam masjid, maka tidak disyaratkan kecuali Anda boleh mengetahui gerakan imam dan Anda boleh sampai ke imam biduni izbe, walau biswirarin wan itu. Walaupun imamnya di tingkat paling atas, makmum di tingkat paling bawah, sama. Imkanul murur walau bizwirarin wan etof. Dan imkanul murur dan ilmul intikolatin imam. Wadah. Jadi ada namanya Masjid Segaf. Masjid Segaf di mana namanya? Di Hadramut. Masjid Segaf ini gini problemnya. Imamnya di sini, pintunya di sini. Ini makmum semua, ini makmum semua, ini makmum semua, sini makmum. Kalau sudah khotom Ramadan penuh, di sini ada makmum pula. Akhirnya orang-orang taklim cakap yang di sini tak sah. Kenapa? Karena dia ini khorijul masjid. Syaratnya dia harus yumkin al-wusul ilal imam biduni izwirarin wan itof. Mereka kalau nak masuk masjid, mereka harus ke belakang dulu. Masuk lewat sini. Hanya banyak para masyayikh tadi komplain, tapi tak salahnya ketika itu orang yang paling tua Segaf menyuruh untuk dibuka jalan baru di sini. Alim ulama harus. Jadi pintu ada dua, ada pintu sini dan pintu sini. Nanti di sini ada orang sholat di sini. Ini namanya robitoh. Sholat di sini juga namanya robitoh. Saya tak tahu, dulu kawan saya pernah bagi ke saya itu 37 atau 27 surah, lupa saya, 38. Dibeli ke saya, ini Habib saya beli. Ini surah-surah tentang suarul jamaah. Saya cari hilang surah-surah yang tak tahu kemana. Berasal. Jayid. Fala yadurru ziyadatu thalathati adru wa an la yakuna bainahuma jidar. Kalau dua-duanya itu bukan di dalam masjid tapi di tempat selain masjid, maka antara makmum dan imam tidak boleh ada jidar au babun muglak. Macam saya di situ, Fatih di sini. Pintunya saya kunci, tak boleh. Di masjid boleh-boleh saja macam itu. Yang tidak boleh
Kalau pintunya sampai dipaku, tak boleh macam itu. Au mardud, au babun muglak, dikunci. Au mardud, tak dikunci, hanya ditutup saja, tak boleh macam itu. Au syubak, tidak boleh cuma ada syubak, karena syubak itu tidak bisa untuk dilewati, dia hanya untuk udara lewat, bukan manusia lewat. Dibilang liman ihil istitraq wa in lam yamna'u ya. Dibilang karena jendela itu tidak bisa dilewati, walaupun Fatih boleh melihat saya, tapi Fatih tidak boleh sampai ke saya. Oke, pintu yang ditutup, kenapa? Pintu yang ditutup walaupun Fatih boleh buka, tapi Fatih tak boleh lihat saya selama pintu itu tertutup. Kalau dia di luar masjid, Fatih kena tengok dan mungkin untuk lewat. Tidak boleh salah satunya. Babun mardud bisa untuk dilewati, kan tinggal dibuka saja, tapi Fatih tidak bisa melihat saya. Wala yadurru takhallulu syari' wan nahril kadir. Macam ini, sungai cincin itu, satunya di sebelah sungai, jadi ini sungai cincin. Imam di sini, makmum di sini. Tak apa-apa. Yang penting antara imam dan makmum tidak lebih daripada 303 tidak. Atau ini bukan sungai, ini jalan besar. Ini jalan Tun Razak. Imam di sini, makmum di sini. Tak apa-apa, yang penting tidak lebih daripada 300 dirham. Wal bahru baina safinatain. Ini bahar. Jadi macam ini. Di sini ada safina, di sini ada safina. Ini laut. Sini imam, sini makmum. Jadi imamnya di kapal, makmumnya di kapal yang lain. Tak apa-apa, yang penting antara dua kapal tidak lebih daripada 300. Kan mungkin semuanya di sini ada bahar semua, dalam bahar. Ayo kita sholat. Satunya pakai sampan, satunya pakai sampan. Dua-duanya nak sholat berjamaah. Tak apa-apa, yang penting antara keduanya tidak ada 300 dirham, itu saja. Atau di sini ada api, sama. Wal bahru baina safinatain wa idza waqafa ahaduhuma fi suflin wal akhar fi ulwin. Kalau di masjid satunya di tingkat pertama, yang kedua di tingkat kedua. Imam dan makmum tidak di dalam satu tingkat, tapi satunya di atas, satunya di bawah. Usturita muhadatu ahadihima akhar. Disyaratkan antara satu dan keduanya itu sejajar. Sekiranya kalau yang kedua itu naik ke atas, akan bertembung dengan kakinya yang di atas. Jadi imam di atas, makmum di bawah, macam ini. Saya dan jiran saya yang ada di bawah. Jiran saya ketika ke atas akan kena kaki saya. Kalau saya jatuh ke bawah akan kena kepala jiran saya. Disyaratkan ketika imamnya di atas, makmumnya di bawah, disyaratkan muhadah. Ini ghairu mu'tamad. Ini ghairu mu'tamad. Syaratnya hanya satu. Apa? 303 dirham. Antara imam dan makmum, walaupun di atas, di bawah, di samping, di mana, tidak lebih daripada 303 dirham. So, tengok. Wal mu'tamad annahu la yushtaratu illa al-qurb wa adamul hailulah. Amma fil masjid falaisa dzalika bi syartin bi ittifaqit tariqatain. Ini ada khilaf antara Marawizah wal Iraqiyyin. Al-mu'tamad wa ma'tamadahul Marawizah. Iraqiyyin dibilang harus muhadah, Marawizah tak. Dibilang yushtaratu fihi faqat an yajma'a bainahuma salah satu mi'ati dirham. Walaupun tidak ada muhadah.
usturita muhadatu ahadihimal akhar. Walau kanal imamu fil masjid, dan adapun jika imam itu di dalam masjid wal makmum di luar masjid, maka 300 dhira itu dihitung min akhiril masjid. Naam, in shalla fi ulwi darihi bi sholatil imam fil masjid, qala Syafi'i lam yasih. Kata-kata na'am itu maknanya istithna. Kan kalau imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid, 300 dhira itu dihitung dari luar, dari akhir masjid. Kecuali kalau seseorang sholat di rumahnya yang tingkat atas, makmumnya ada di masjid di luar rumahnya. Jadi imamnya di bawah di masjid, makmumnya di rumahnya di atas, macam ini. Jadi makmumnya bukan di dalam masjid, tapi di luar masjid, di rumahnya di atas pula. Katanya Imam Syafi'i, la yasih wa hadza ghairu muhtamad. Al-muhtamad cuma disyaratkan apa? 300 dhira saja. Ma'a imkanil murur biduni swirarin wa night off. So tengok, wal muhtamad nasuhul akhar. Dibilang waqala Syafi'i, ini fi ahadi qaulih. Dalam salah satu pendapatnya Imam Syafi'i lam yasih. Ada pendapat yang lain, dan hadza huwa yang diambil oleh diambil oleh para ulama bisihhah kama qala fit tuhfah wa nihayah wa ghairihima. Wa qala fil i'ab wa sarraha bihi fit tatimmah, dan dalam i'ab syarhul ubab punyanya Ibn Hajar, wa sarraha bihi fit tatimmah. Apa itu tatimmah? Tatimah itu punyanya siapa? Tatimmi Mutawalli. Tatimmatul Mutawalli. Kita masyhur jiddan. Kama qala fi tatimah ay al Mutawalli. Wa tamadahu Ibnu Rif'ah. Aina Ibnu Rif'ah? Tamadahu fi matlabil ali syarh wasitil al-Ghazali. Qala law kana ala sathaini fasyari' bainahuma kan nahr aridan. Wa yuhmalun nas bi adami sihhah ala ma idza ba'udatil masafah aw halatil abniyah aw mana'atir ru'yah. Terus pendapatnya Imam Syafi'i yang tak sah itu dibawa ketika antara imam dan makmum itu ada bangunan yang mana menghalangi makmum untuk sampai ke imam, atau bangunan itu atau rumahnya membuat dia tidak bisa tengok imam. Tapi kalau dia boleh sampai ke imam dan dia boleh tengok imam, dan jaraknya antara dia dan imam tidak lebih daripada 300 dhira, maka sholatnya sah. Walaupun dia di atas rumahnya, imamnya di dalam masjid. Berbeza bangunan tidak menjadikan sholat jamaah tidak sah. Akan tetapi fadilah jamaah hanya didapatkan jikalau antara imam dan makmum tidak lebih daripada 3 dhira. 3 dhira saja. 300 dhira untuk sahnya berjamaah. Tapi fadilah berjamaah hanya didapat jika antara imam dan makmum tidak lebih daripada 3 dhira. Lebih daripada 3 dhira sah tanpa ada pahala berjamaah. Bezakan itu antara sah dan mendapat pahala berjamaah. Kalau Robito ya ada adik, kalau dia datang ke imam di masjid, tapi Robito sampai ke rumah ada 1 kilometer, tapi dia ada Robito. Sama jaraknya antara dia dan akhir sof. Akhir sof 300 dhira itu antara dia dan akhir sof sama. Wa yukrahu irtifa'u ahadihima 'alal akhar li ghairi hajah. Tidak boleh antara makmum dan imam itu harus sejajar, dia harus sejajar. Tidak boleh apa? Tidak boleh salah satu daripada keduanya itu lebih tinggi daripada yang lain tanpa ada hajat. Kalau ada hajatnya tak apa-apa. Contohnya makmum nak mengajari imam, nak mengajari makmum, atau memang seperti itu struktur tanahnya seperti itu, tak boleh nak buat apa-apa. Kalau ada hajatnya tak apa-apa. Kalau tak ada hajat, diusahakan yang murtafiq itu imamnya, jangan makmumnya. Tapi kalau tanpa ada hajat, salah satu dari keduanya itu irtafa'a ala ahadihima karahatun mufawwitun li fadilatil jamaah.
Jadi asyaratul rabi' niyatul qudwah. Syarat yang keempat adalah niyatul qudwah. Awil jamaah ini sudah saya katakan hanya untuk makmum. Makmum diwajibkan kalau nak berjamaah dia berniat berjamaah. Maknanya ketika dia sholat itu nawaitu usolli fardhu zuhri jamaatan. Kalau nak berjamaah, oh saya nak, karena jamaah itu kan harus ada semacam irtibat yang mana makmum itu mengikuti imam. Kalau Anda nak mengikuti imam, Anda kena niat berjamaah. Anda kena niat berjamaah. Imamnya tak wajib untuk niat berjamaah kepada makmum. Karena ketika imam itu berniat berjamaah, maknanya dia menjadikan dirinya itu diikuti. Iya kalau makmum nak mengikuti, kalau tak. Tapi makmum kalau nak berjamaah, dia wajib untuk mengikuti imam. Walaupun imam tak nak diikuti, bukan urusan Anda. Saya nak mengikuti Anda sholat saja. Nanti saya akan mengikuti Anda. Imam wajib untuk berniat imamah di 4. Jum'ah, mu'adah, majmu' takdim motor, sama sholat jamaah mandurah. 4 sholat ini imam dan makmum wajib niat berjamaah. Karena 4 sholat ini tidak sah kecuali berjamaah. Sholat selain ini yang wajib niat qudwah hanya makmum, dunal imam. Kalau makmum tidak berniat jamaah, tidak berniat iktidak, kemudian makmum mengikuti imam tanpa adanya niat berjamaah, sholatnya makmum batal. So, falau taba'a bila niyatin aw ma'asyakki fiha batolat. Kalau makmum itu mengikuti imam tanpa adanya niat, aw ma'asyakki fiha. Tadi saya niat berjamaah apa tak ya? Kalau dia syak di dalam niat berjamaah dan lama menunggunya, tak silap dobitutul ini urfan. Wallahu a'lam ya. Urfan ini yang saya ingat ruknun fi'li. Kalau saknya itu lebih daripada 1 rukun, dianggap itu tolak. Jadi kalau dia confirm dia tidak berniat iktidak, tapi dia mengikuti imam, sholatnya batal. Atau dia mengikuti imam, tapi dia syak, tadi itu saya niat berjamaah atau tidak. Lah syaknya itu lama urfan ini saya kalau tak silap melebihi satu rukun. Kalau syaknya lebih daripada lamanya, lebih daripada kadar 1 rukun, sholatnya batal. Oke. Al-Khamis, wadih, ada yang nak tanya pasal ini? Langsir sama tak dengan hukum jidah? Langsir sama. Dikatakan di sini wasitrun murkhah. Dikatakan di sini ada wasitrun murkhah, itu hanya di di selain masjid. Di masjid apa-apa. Ada kok di sini. Saya baca wasitrun murkhah. Lupa saya. Suf wa mithluhu as-sitrul marhi. Sitir marhi, penutup yang di apa? Marhi itu kan digulung. Dibentangkan tuh namanya marhi. Sama itu, tirai itu yang Anda cakap. Tirai. Sama. Bab maddu sitrul marhi sama, karena sitrul marhi yamna'ur ru'yah wa in lam yamna'ul murur. Sama seperti pintu yang ditutup. Yamna'ur ru'yah wala yamna'ul murur. Itu tidak diperbolehkan, membuat tidak sah ketika imam dan makmum berada bukan di selain masjid. Jadi maksudnya kalau dia tak menghalang penglihatan boleh lah. Boleh. Mungkin yang telus. Atau sama saja macam tak ada apa-apa. Jadi asyaratul rabi' niyatul qudwah awil jamaah. Falau taba'a bila niyatin aw ma'asyakki fiha batolat intidaruhu. Suf wa dobitutul mudiyu.
ruknin fi'liyin au qauli. Ana tobat dulu ini dari saya dilibat dulu bahwasanya dobitutul adalah mudhiyu ruknin fi'liyin au qauli. Lewatnya satu rukun fi'li atau satu rukun qauli. Al-khamis tawafuqu nadmi sholateihima. Yang kelima adalah antara dua sholat imam dan makmum itu sama nadamnya. Maknanya berbeda, tidak harus sama sholatnya, sama gerakannya. Sudah saya katakan, sholat subuh dengan sholat duha sama gerakannya kan. Sholat asar dan sholat duhur sama gerakannya kan. Berbeda kalau sholat asar dan jenazah, sholat kusuf yang ada 2 rukuk dan 2 qiyam dengan subuh tak boleh, karena nademnya sudah berbeda. Untuk sahnya jamaah cukup sama gerakannya. Untuk mendapatkan pahala berjamaah harus sama secara spesifik. Duhur dengan duhur, ada dengan ada. Tawafuqu nadmi sholateihima. Nah, tengok, tadi kan cakap imam tidak wajib berniat imamah kan? Bukan sini, wa afhama aidan anna niyatal imamah la tajib alal imam fi ghairi mamar. Selain di 4. Terus saya katakan, imam itu tidak wajib untuk niat imamah untuk sahnya berjamaah. Maknanya yang untuk sah berjamaah, makmum hanya berniat mengikuti imam. Imam tidak wajib untuk berniat agar diikuti makmum, kecuali kalau imam ingin pahala berjamaah. Maknanya tanpa imam tahu dia itu imam, sholat berjamaah itu sah. Tapi imam tidak mendapat pahala jamaah. Wa afhama aidan anna niyatal imamah la tajib alal imam fi ghairi mamar bal tusannu walau nawaha fil athna hasalat lahu min hina idin. Kalau imam itu tiba-tiba kenapa kok orang-orang banyak mengikuti saya? Dia niat di tengah-tengah sholat, maka 27 dihitung daripada awal dia niat. Oh, saya dari rakaat kedua saya berniat imamah. 2 rakaat yang pertama sholat biasa, 2 rakaat yang terakhir 27 derajat. Macam itu. Syarat yang kelima tawafuqu nadmi sholateihima, dan harus 2 gerakan sholat itu antara imam dan makmum itu sama. Kalau berbeza seperti sholat fardu dan kusuf 2 rakaat, 2 qiyam dan 2 ruku, atau jenazah lam tasihil qudwah. Lam tasihil qudwah. Kecuali kalau kusufnya, tengok ya, ini dikatakan Anda imamnya kusuf tapi di rakaat yang kedua, di qiyam yang kedua, tak apa-apa. Atau sholat jenazah di takbir yang terakhir, tak apa-apa. Karena gerakannya sama. Tengok. Wa min thamma yasihul iktidak fil qiyam tsani min ar-rak'ati tsaniyah min al-kusuf. Wa tudraku bihi rak'ah inda romli. Inda romli, rakaat yang kedua itu rakaat yang asli. Wa kadza fi akhiri takbiratil janazah wa ba'da sujudit tilawah wa syukur inda Ibn Hajar. Karena gerakannya bukan awal sujudut tilawah tapi akhir sujudut tilawah sebelum salam. Wa yasihhu dhuhur qabla al-asr wal maghrib, sama. Gerakannya sama walaupun rakaatnya tak sama. Dhuhur qabla al-asr wal maghrib wal qada khalfal ada wa aksuh, tak apa-apa. Duhur imam dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh, tak apa-apa. Ada khalfal qada, tak apa-apa. Ada nak cakap sah-sah, mendapat pahala tak infirad afdal. Kenapa? Karena jamaah seperti ini ada khilaf fi sihhatiha. Tapi kalau Anda nak tanya sah apa tidak, Habib? Sah. Dapat pahala apa tidak? Tak infirad afdal. Kenapa? Karena ini ada khilaf fi sihhatiha. Wal infirad tidak ada khilaf fi sihhatiha. Wa shalah al-muttafaq 'alaiha ala fi sihhatiha afdal minas shalah al-mukhtalaf fi sihhatiha. Wal qada khalfal ada wa aksuhu wal farad khalfan nafal wa aksuhu. Dibilang kalau ibaratnya minhaj lebih ekstrim lagi. Wa yasihhu al-ada khalfal qada wal farad khalfan nafal wal qa'id khalfa ini ya, terus wabil ukus. Wabil ukus, wallah, wabil ukus. Ka Syekh Bahudon hadiyah tajil al-mantiq wabil ukus katanya. Ada lesan al-mantiq ya Syekh. Hada al-aksul lughawi. Bukan aksul mantiki.
As-sadis al-muwafaqah fi sunnatin fatishatil mukhalafah. Ini sudah saya jelaskan di dalam bab sujud sahwi. Makmum harus mengikuti imam di sunnah, yang mana sunnahnya itu kalau makmum tidak mengikuti imam, akan ada sebuah mukhalafah, pertentangan antara imam dan makmum, pertentangan yang teruk. Yang mana imam dan makmum itu seharusnya saling mengikuti. Maksudnya makmum mengikuti imam. Tapi kalau makmum tidak mengikuti imam di dalam beberapa perbuatan, walaupun itu sunnah, sholatnya batal. Kenapa? Karena akan ada menandakan sebuah fuhsyil mukhalafah. Fuhsyil mukhalafah itu mukhalafah yang teruk antara imam dan makmum. Dan mukhalafah yang teruk antara imam dan makmum itu menafikan falsafatul qudwah wal jamaah. Apa itu? Ada sunnah itu bila-bila tajib fihil mutaba'ah wajibah, kadangkala fi'lan wa tarkan. Seperti sujudus syukur, kadangkala fi'lan la tarkan, sujudus sahwi, tarkan la fi'lan. Sujudut tasyahud awal, la fi'lan wala tarkan, itu al-hayat yang lain. Maknanya kalau orang itu sujud tilawah, imamnya sujud tilawah, Anda tak sujud tilawah, sholatak batilah. Imamnya tak sujud tilawah, Anda sujud tilawah, sholatak batilah. Imamnya meninggalkan tasyahud awal, Anda melakukan, batilah. Imamnya tasyahud awal, Anda meninggalkan, tak apa-apa. Ini semua sudah saya jelaskan di sujud sahwi, So, tengok. As-sadis al-muwafaqah fi sunnatin fahishatin mukhalafah. Falau tarakal imamu sajadatan tilawah wa sajadahal makmum au aksuhu. Imamnya sujud tilawah, makmumnya tak sujud, atau sebaliknya, batalat sholat dulu. Kenapa? Karena sujud tilawah itu ujubul mutaba'ah tarkan wa fi'lan. Au tarakal imamu atasyahudal awal wa tasyahudal makmum. Karena tasyahud awal itu ujubul mutaba'ah tarkan la fi'lan. Imam tinggalkan, anak kena tinggalkan. Kalau Anda melakukan tasyahud awal dan imam meninggalkan, sholatak batilah. Wa in tasyahadal imam wa qamal makmumu amdan lam tabtul wa hadza kulluhu qad bayantu di sujud sahwi. As-sabi al-mutaba'ah, harus makmum itu mengikuti imam. Maknanya apa? Maknanya imam dulu berbuat, baru diikuti makmum. Fa in qaranahu fit taharrum batalat. Kalau Anda menyamai imam rukuk belum Allahu Akbar, Anda sudah Allahu Akbar dulu. Kalau Anda menyamai imam di dalam gerakan, hukumnya makruh. Mufawwitah li fadilatil jamaah fi masawahu faqat. Anda menyamai imam di rukuk Anda tak dapat 27 derajat kecuali takbiratul ihram. Kalau Anda menyamai imam di takbiratul ihram, sholatak batilah. Al-mutaba'ah fa in qaranahu fit ta'arrum batalat sholatuhu wa kadza in taqaddama alaihi. So, tengok sebelum itu tengok syarah. Wa ammal mutaba'ah fil af'al. Wa ammal mutaba'ah fil af'al fatakunu mandubatan bi an yajriya ala ithri imamihi fil af'ali wal aqwal. Maknanya mutaba'ah itu yang sempurna, yang bagus. Anda harus mengikuti apa yang diperbuat imam. Mengikuti maknanya imam berbuat dulu, baru Anda berbuat. Jangan kita macam kita, imam belum rukuk Anda sudah rukuk dahulu. Apalagi imam salamnya masih satu, Anda sudah salam dua. Dibilang fatakunu mandubatan bi an yajriya ala ithri imamihi fil aqwali wal af'al. Sekiranya Anda ini melakukan setelah imam di dalam akwal dan af'al. Bihaitsu hada wa tobitul mutaba'ah. Tengok tobitul mutaba'ah. Bihaitsu yakunu ibtida'ahu bikullin minhuma mutaakhiran an ibtida'i imamihi. Sekiranya permulaan Anda setelah permulaan
imam wa mutaqaddiman ala faraghihi minhu, dan lebih dahulu sebelum imam itu selesai. Jadi setelah imam mulai dan sebelum imam selesai. Itu minimum, tapi maksimumnya wal akmal min hada an yata'akhkhar ibtida'a fi'lil ma'an an yata'akhkhar ibtida'u fi'lil ma'mum an jami'i harakatil imam. Hada wal akmal. Imam dulu sempurna ruku'. Kalau yang pertama kan gerakannya Anda harus setelah gerakannya imam. Jadi imam Allah, Anda juga setelah imam bergerak, mulai bergerak, Anda ikut bergerak. Gerakan Anda sebelum imam sempurna ruku, itu yang minimum. Yang maksimum, yang lebih akmal, biarkan imam sempurna ruku dulu, baru Anda ruku, itu yang paling sempurna. Sama saja kalau Anda tengok ya, tak ada yang lebih lama. Karena pakai cara yang minimum atau maksimum, selesai sholatnya sama. Setelah imam salam. Wal akmal min hadza an yata'akhkhar ibtida'u fi'lil ma'mum an jami'i harakatil imam fala yashra'u hatta yasilal imamu li haqiqatil muntaqal ilaihi. Maka makmum tidak memulai untuk rukuk sampai imam sempurna dalam keadaan rukuk. Itu yang paling sempurna. Oke. Wa kadza in taqaddama alaihi bi ruknaini fi'liyaini aw ta'akhkhara bihima li ghairi udhrin. Hati-hati. Di antara hal yang membatalkan sholat adalah makmum terlambat dua rukun fi'li atau dua rukun fi'li, bi ruknaini fi'liyaini, dua rukun fi'li, atau lebih cepat daripada imam dua rukun fi'li. Bezakan antara taqaddum bi wa taqaddum ila. Bagaimana taqaddum bi wa taqaddum ila? Imam dan makmum masih didiam. Imam rukuk. Imam tidak. Ini masih ila ruknaini. Wadah? Bi ruknaini maknanya dua rukun yang sempurna. Dua rukun yang sempurna adalah ketika imam sujud, sudah lebih dekat ke sujud, dan makmum masih dalam keadaan qiyam, maknanya dia tertinggal rukuk dan i'tidal. Sempurna. Rukuk dan i'tidal sempurna karena makmum, karena imam sudah memulai di sujud. Ketika itu sholatnya makmum batal. Atau makmum lebih cepat daripada imam. Imam masih qiyam, makmum sudah rukuk, sudah i'tidal, sudah akrab ila sujud. Sholatnya juga batal. Tengok. Tapi tertinggal satu rukun tak apa-apa. Kita kan disunahkan imam rukuk dulu secara sempurna, baru kita rukuk kan. Tapi jangan sampai imam i'tidal secara sempurna, Anda baru rukuk. Itu haram, secara sengaja haram. Kalau sampai imam sujud, Anda masih dalam keadaan qiyam, sholat Anda batilah. Wa kadza in taqaddama alaihi bi ruknaini fi'liyaini aw ta'akhkhara bihima li ghairi udhrin. Fa in qaranahu fi ghairi taharrum. Kalau dia menyamai makmum, kalau makmum menyamai imam di selain taharrum, rukuknya bersamaan imam Allah dan juga Allahu Akbar sama. Au taqaddama alaihi bi ruknin fi'liyin, atau makmum lebih cepat daripada imam dengan satu rukun fi'li. Imam masih qiyam, makmum sudah rukuk. Au ta'akhkhara anhu bihi, atau makmum terlambat. Imam sudah i'tidal, makmum masih qiyam. Lam yadur, tidak apa-apa. Akan tetapi kalau dia ta'ammada haram. Wa yahrumu taqaddumuhu alaihi bi ruknin fi'liyin, dan dia haram
dan makmum haram untuk lebih cepat mendahului imam dengan satu rukun fi'li. So, tengok. Wa yahrumu taqaddumuhu alaihi bi ruknin fi'liyin tamin ma'al ilmi wa ta'ammud bal huwa minal kabair. Dibilang taqaddum daripada imam dengan rukun fi'li, satu rukun fi'li itu haram dan dia daripada kabair. Di dalam hadis dikatakan ama yakhshal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sah imam. Jadi imam sudah sama-sama rukuknya, imam belum i'tidal, dia sudah i'tidal dahulu, diancam oleh Allah kepalanya akan diganti dengan kepala himar. Ada orang yang mengingkari ini. Dia coba apa himar tak adil macam ini. Dia coba benar-benar dirubah dengan kepala himar. So, wasabut bibak di ruknin kasabki di ruknin. Dia tidak mendalil dengan satu rukun fi'li, tapi sebagian rukun fi'li. Wa tamada Ibn Hajar an-nasabka bibak di ruknin makruhun kata akhur bi ruknin tamin. Dibilang kalau Anda mendahului imam dengan satu rukun atau mendahului dengan satu rukun, hukumnya haram. Ibn Hajar mengatakan mendahului dengan sebagian rukun makruh, tapi terlambat satu rukun hukumnya makruh, bukan haram. Mendahului haram, terlambat karena mendahului itu lebih teruk daripada terlambat. Dibilang walhasil anna taqadduma alaihi bi ruknaini fi'liyaini haramun wa mubtil kata akhur bihima li ghairi mudir. Dibilang taqaddum wa ta'akhur dengan ruknan fi'liyan itu mudir wa yabtul. Wa bi ruknin haramun wa la yabtul. Wa kadza bi ba'dihi inda ramli. Akan tetapi kalau taqaddum dengan rukun haramun tapi tidak membatalkan seperti menurut Imam Ramli wa bi mujarrad ya tamam. Oke. Makmum terlambat dua rukun fi'li, sholatnya batal, kecuali kalau ada udzur. Kalau ada udzur, maka makmum diberi kelapangan untuk terlambat daripada imam 3 rukun tawilah. Apa itu rukun tawilah? Rukuk, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Jadi kalau ada udzur, makmum qiyam, imam sudah rukuk 1, i'tidal tidak dihitung, sujud dihitung 1 jadi 2, duduk di antara 2 sujud tidak dihitung, sujud yang kedua dihitung, sampai imam berdiri lagi dan makmum masih berdiri. Ketika itu yuwafiqul imam wa yazidu alaihi bi raka'ah. Jadi kalau ada udzur dilapangkan sampai salasa arkanin tawilah. Apa saja udzur itu? Udzurnya ada 9. Disebutkan di dalam nadom ini yang sudah saya ini. In syi'ta dhabtan lilladzi syar'an udzir hatta lahu salasa arkanin tufir. Kalau Anda ingin dhabt yang diudzurkan oleh syariat sampai 3 rukun tawilah, apa itu? Manfi qira'atin li azhibati. Yang pertama, kalau dia itu lama membacanya, imamnya biasa bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dia bismillahirrahmanirrahim, lama sangat bacanya. Diberi udzur sampai 3 arkan tawilah. Man fi qira'atin li azhibati au syakka hal qara. Setelah imam rukuk, tadi saya baca Fatihah apa tak ya? Idza syakka hal qara al-Fatihah amla fal asal adamul qira'ah. Dia kena baca dan diudzurkan walaupun imam sudah rukuk, tak payah ikut rukuk. Anda diudzurkan sampai salasa arkanin tawilah. Au syakka hal qara wa man laha nasi, dan nasi al-Fatihah. Dia mungkin terfikir
makanan, terfikir apa, dia tak sadar sampai imamnya dalam keadaan rukuk. Ketika imam, Allah, ya Allah, saya belum membaca Al-Fatihah. Nasiyal Fatihata yakinan. Summa tadzakkara ba'da ruku'il imam la tarka' ma'ahu wa qra'il Fatihah wa udirta ila salasa arkanin tawilah. Anda diudurkan di 3 rukun tawilah. Man fi qira'atin li azhibati aw syakka hal qara wa man laha nasi. Adif muwafiqan li sunnatin adal. Ada imam, ada makmum muwafiq. Apa itu makmum muwafiq? Makmum yang mendapatkan zamanan yasa'u fihi qira'atal Fatihah. Dia amik bersama imam daripada awal dan dia membaca doaul istiftah. Ternyata imamnya tak membaca istiftah, hanya membaca Al-Fatihah kemudian ruku. Apakah dia mengikuti imam dan tidak membaca Al-Fatihah? Tak. Baca Al-Fatihah dan Anda diudurkan sampai salasa arkanin tawilah. Wadif muwafiqan li sunnatin adal, harus muwafiq. Tapi kalau masbuk sudah tahu masbuk, dia tidak langsung membaca Al-Fatihah tapi membaca sunnah, maka dia diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah biqadri ma qara'ahu minas sunnah. Wadif muwafiqan li sunnatin adal wa man li saktatin bidorihi hasol. Biasanya imam itu disunahkan setelah waladhdallin, berarti sekejap, amin, imam saktah. Diberi kesempatan makmum untuk membaca. Makmum menunggu kesempatan imam untuk membaca. Tapi setelah waladhdallin, amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, hanya baca ayat yang pertama daripada Yasin, kemudian langsung takbir. Maknanya makmum tidak mempunyai kesempatan untuk membaca Al-Fatihah. Ketika itu tahiyat rukuk dulu, baca Al-Fatihah, dan Anda mempunyai udzur sampai 3. Man nama fi tasyahhudin aw ikhtalat alaihi takbiran imam bobat. Sampai sini ini muttafaq alaihi baina Ibn Hajar wal Romli. Yang ketiga ini di tasyahud awal dia tertidur. Nama nauman mumakkinan makadahu minal ard. Man nama fi tasyahudin aw ikhtalat alaihi takbirul imam bobat. Orang ini ikhtalata alaihi takbirul imam, mungkin dia a'ma. Imamnya dia tak tahu imam sedang apa. Ikhtalata alaihi takbir, dia kira masih dalam keadaan sujud, dia sujud. Ketika Allahu Akbar, dikira itu qiyam, ternyata rukuk. Jadi dia masih qiyam, imam sudah rukuk. Maka dia diberi 3 arkanin tawilah. Tahiyat rukuk dulu, bacalah Al-Fatihah, wa udirta ila salasa arkanin tawilah. Kana alladhi yukammilu tasyahhuda ba'da imamin qoma anhu qasida. Begitu pula imamnya membaca tasyahud awal, sudah selesai, dia masih membaca tasyahud awal. Gara-gara itu dia tidak bisa untuk membaca Al-Fatihah bersama imam. Ketika dia selesai tasyahud, dia berdiri, imam sudah ruku. So, wal khulfu fi awal. Ini kan ada 3 kan? Ada 3, ada 8, ditambahi 1 lagi oleh Ibn Hajar, man nasiyal dua. Dia lupa kalau dia dalam keadaan makmum dan dia sadarnya dia imam dalam keadaan ruku. Imam dalam keadaan ruku. 4 surah yang terakhir, man nama fi tasyahudin aw ikhtalat, man nama fi tasyahud ikhtalata alaihi takbiratul imam, ikmalu tasyahud wa nisyanul qudwah. 4 ini seperti yang 5, yudaru ila salasa arkanin tawilah inda Romli. Ibn Hajar mengatakan bahwasanya yang 3, naum fi tasyahud, ikhtilatut takbir, dan nisyanul qudwah, hukumnya mislul masbuk. Hukumnya mislul masbuk. Maknanya Anda berdiri langsung rukuk takyah membaca Al-Fatihah. Yang ikmalu tasyahud
Anda dari awal sudah salah. Tasyahud ini hukumnya sunnah. Kenapa Anda ikuti yang sunnah? Mestinya Anda berdiri dengan imam, Anda baca yang wajib. Anda baca yang wajib. Ya. Wa amma salata akhirah wa hiya man nama fi tasyahudihi al awal mutamakkinan aw talata alaihi takbirul a'ma aw fi dhulmatin bi an qama imamuhu fi sujud fadhanna jalasa li tasyahhud wa lam yabin lahul hal illa wal imamu raqi' aw qaribun an yarka aw jalasa yukmilu tasyahhudil awal ba'da an qama imamuhu minhu wa tasi'ah allati lam tudkar fi nadm man nasiyal qudwata fi sujud. Ketika sujud dia lupa dalam keadaan imam, dia sujud lama, mungkin teringat apa, teringat diputuskan oleh pacarnya atau apa. Tiba-tiba ketika dia sadar imam sudah dalam keadaan rukuk. Fahadhil arba' rajjah ar-Ramli annahu yuqdalu fiha aidan kallati qablaha. 4 surah yang terakhir hukumnya macam 5 menurut Ramli. Wa qala Ibn Hajar hukmuhu fi ghairil mustahid bi takmil tasyahhud hukmul masbuq. Hukum yang yukamilu tasyahud ini fayarka uma'ahu wa tasqutu anhul Fatihah. 3 selain yang yukamilu tasyahud hukumnya hukum masbuk, maka dia berdiri langsung rukuk tanpa membaca Al-Fatihah. Amal mustagil bit takmil fala yudhar bal huwa kaman takhallafa bila udrin tabtulu sholatuhu bi takhallufihi bi ruknaini fi'liyan. Kenapa? Karena ketika dia yukamilu tasyahud, dia mempreferkan sunnah daripada wajib. Ibn Hajar tak anggap itu budur, maka Anda hukumnya macam tak ada budur. Anda kena membaca Al-Fatihah. Kalau Anda sempat, alhamdulillah. Kalau tak sempat, Anda kena niat mufarokoh atau ikut imam, nanti tambah 1 rakaat karena itu bukan budur. Inilah adalah hasil ahkam alladhi yu'dar fihi masail alladhi yu'dar fihi ila salasa arkanin tawilah khamsah muttafaq alaihi arba' mukhtalaf fihi. Yang arba' mukhtalaf fihi itu indah Ibn Hajar, yang 3 hukumnya hukum masbuk, yang 1 hukumnya bila udrin. Wa in takhallafa bi udrin ka bud'i qira'atin bila waswasatin. Bud'i qira'ah bila waswasah. Kalau waswasah bedalah kita tak ada udur waswasah itu karena setan. Wastighalul ma'mum al-muwafiq bi du'atil iftitah. Wadhif muwafiqan li sunnatin adal. Apa itu al-ma'mum muwafiq? Makmum yang yudriku zamanan yasa'u fihi qira'atul Fatihah ma'al imam. Aw raka'a imamuhu fasyakka fil Fatihah. Aw syakka al-qara. Aw tadzakkara tarkaha. Wa man laha nasi. Wa man laha tadzakkara tarkaha. Dia ingat itu adalah impact daripada lupa. Kalau Anda tak lupa, Anda tak akan ingat dan lupa itu idhofi dia itu. Betul apa tidak? Au tadzakkara tarkaha au asra al imamu qira'atahu. Imam mempercepat qiraatul Fatihah. Udhira ila salasati arkanin tawilah. Fa in zada, kalau lebih daripada 3 rukun tawil, nawal mufaraqata. Dia berniat apa? Mufaraqah. Aw wafaqahu fima huwa fihi wa ata bi rak'atin ba'da salami. Kalau dia tak nak mufaraqah, maka dia langsung ikut imam dalam keadaan qiyam. Yang kedua, dia dalam keadaan qiyam yang pertama, akan tetapi setelah sholat dia tambah 1 rakaat. Hadza fil muwafiq. Ini semua adalah tafsir di dalam muwafiq. Wa huwa, apa itu muwafiq? Man adraka ma'al imam qadrul Fatihah. Yang mendapatkan bersama imam zamanan, waktu yang mana dia itu dalam waktu itu boleh untuk membaca Al-Fatihah bersama imam. Wa ammal masbuk idza raka'al imam. Adapun masbuk yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah bersama imam, dia tidak boleh membaca sunnah. Dia tidak boleh membaca doa iftitah. Dia ketika sudah tahu masbuk, takyah buat sunnah, langsung membaca Al-Fatihah.
Fa in ishtaghala bi sunnatin ka du'ail iftitah awit ta'awud qara'a bi qadriha. Maka dia wajib untuk membaca Al-Fatihah sekedar apa yang dia baca di dalam du'aul iftitah atau ta'awud. Kalau dia tak baca apa-apa, baru bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, langsung dia Allah Akbar. Tapi kalau dia sudah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu kan ada beberapa huruf kan. Anda keenam wajib membaca Al-Fatihah bi qadri hurufit ta'awud. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar. Anda kena membaca Al-Fatihah bi qadri huruful du'aul iftitah yang sudah Anda baca. Kalau Anda bisa Anda baca wa adrakta tumakninatan fir ruku' ma'al imam, Anda mendapat 1 rakaah. Kalau tidak, Anda wajib menambah 1 rakaat karena Anda sudah masbuk baca sunnah pula. Seharusnya Anda langsung membaca Fatihah. Kalau Anda bisa membaca Al-Fatihah semua fa biha wa ni'mat. Kalau tidak, Anda baca yang Anda bisa, kemudian langsung rukuk dengan imam. Summa in adrakahu fir ruku' adraka rakaah. Kalau dia mendapatkan ruku' bersama imam ma'at tumakninah yakinan. Wa illa fatakhu wa yuwafiquhu wa ya'ti bi rakaah. Harus untuk mendapatkan 1 rakaah bersama imam, wajib dia itu ruku' ma'at tumakninah yakinan. Kalau dia ruku saja tanpa tumakninah atau dia tumakninah ma'asyakki, raka'a wa syakka fi tumakninah lam yudrik. Harus dia raka'a wa adraka tumakninah ma'al imam yakinan. Dan harus takbirnya itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan takbirnya takbiratul ihram dibuat takbiratul ruku, tak sah. Kalau nak 2 takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, 1 untuk takbiratul ihram, 1 untuk ruku, atau 1 takbiratul ihram Allahu Akbar, rukuknya tak ya takbir apa. Tapi tidak boleh takbiratul ihram dipakai untuk takbiratul ruku, tak sah salatnya. Adraka rakaah wa illa fatathu wa yuwafiquhu wa ya'ti bi rakaah. Karena rakaat tanpa ada tumakninah fil ruku la yusab annahu rakaah wa in lam yashtagil bi sunnatin qata al qira'ata wa raka'ah. Kalau dia dari awal tidak membaca sunnah, sudah Allahu Akbar, dia sudah masbuk Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, imam sudah Allahu Akbar, masih arrahmanirrahim, qata al qira'ah, tahyah teruskan Al-Fatihah, langsung rukuk bersama imam. Macam itu. Faslun wa man adrakal imama al mutatahhir raqi'an. Nah ini. Ketika dia itu masbuk dan dia mendapatkan imam yang mutatahhir. Kadang-kala imam ini lupa kalau dia itu muhdis. Dia kira dia sudah berwudu. Kalau dia imam itu mutatahhir dan makmum tak sempat membaca Al-Fatihah, maknanya dia itu masbuk dan dia mendapatkan imam yang mutatahhir dalam keadaan rukuk dan sempat dia tumakninah bersama imam, maka Al-Fatihahnya makmum yang tak sempat dia baca ditanggung oleh imam. Problemnya kalau ternyata imamnya itu tak mutatahhir, imamnya itu muhdis, ternyata ketika dia menjadi imam, dia lupa kalau dia itu tadi sudah batal wudunya, dia tak tahu. Dan dia menanggung Fatihahnya makmum. Tak boleh. Makmum kena tambah 1 rakaat. Karena imam ini fil haqiqah laisa imaman, fi nafsil amr laisa imaman. Dan tanggungan dan dia menanggung makmum, Fatihahnya makmum tidak sah. Karena itu, waman adrakal imamal mutatahhira, dan barang siapa makmum yang mendapatkan imam itu mutatahhir dalam keadaan rukuk dan dia bertumakninah dengan imam itu yakinan. Kalau dia hanya mendapatkan rukuk tanpa tumakninah atau mendapatkan rukuk dan tumakninahnya tidak yakin, qabla tifaihi an aqallir rukuk, maka rokaahnya itu tidak dapat. Barang siapa mendapatkan imam mutatahhir dalam keadaan rukuk dan dia bertumakninah ma'ahu qabla irtifaihi an aqallir ruku', sebelum imam itu naik daripada aqallir ruku', adraka rakaat,
maka dia mendapatkan 1 rakaat. Ta'iyah tambah rakaat. Ini pendapat jumhur Syafi'iyah. Ibn Hazm tak. Anda tak dapat Fatihah kena tambah 1 rakaat. Rasul mengatakan wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timu wa tahtil muskilah. Syafi'iyah tak. Fatihah ini bisa ditanggung oleh imam dengan catatan imamnya mutatahhir. Kalau imamnya tersilap ternyata dia tidak mutatahhir, apa yang ditanggung oleh imam itu tidak sah semua dan makmum kena tambah 1. Imam keje berat. Dia akan menanggung apa yang makmum tidak sah. Yang makmum tersilap ditanggung oleh imam. Hati-hati. Wa in adrakahu fi ruku'in zaid. Kalau imam itu naik ke rakaat yang kelima, dia lupa itu rakaat yang kelima. Kemudian dia ruku. Makmum mendapatkan imam di dalam rukuk yang kelima ini. Rakaat yang kelima. Iktidal. Terus dia ingat, ya Allah, ternyata lebih. Atau mungkin dia salam. Sebelum dia salam, dia sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamnya cakap maaf, rakaat yang terakhir ini adalah rakaat yang kelima. Makmum mendapatkan rakaat yang kelima, dia tidak mendapatkan rakaat karena rakaat yang kelima fil haqiqah laisa rakaat. Karena al-ibrah fil ibadat bidhonnil mukallaf wa bima fi nafsil amr 2. Walaupun dhonnil mukallaf benar tapi fi nafsil amr salah, tetap tak dihitung. Au ruku'un zaid. Rukuk yang kedua daripada khusuf. Bukan zaid. Au fitsani minal khusufain. Dia masuk di dalam khusuf. Dia kira ini rukuk yang pertama. Dia ikut rukuk, alhamdulillah, saya mendapat rakaat 1 rakaat bersama imam. Tak, itu rukuk yang kedua tidak dihitung. Rukuk fardu adalah rukuk yang pertama. Lam yudrikha, kalau dia mendapat imam di dalam ruku'un zaid atau ruku'un tsani minal khusufain, maka dia tidak dihitung mendapatkan rakaat, maka dia wajib menambah 1 rakaat. Sampai sini ada yang tanya. Inilah sedikit tentang syarat sehatul jamaah. Sudah berapa? 1 jam 40 menit. Nah, teruskan enggak? Penat? Oke, kita berhenti sampai sini. Insyaallah kita ketemu di bulan akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.